Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya. Kali ini kita akan belajar materi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting di masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Nah teman-teman, tahu nggak sih ada 4 tingkatan norma? Yang pertama, usage. Yang kedua, folkways. Yang ketiga, mores. Dan yang keempat, adat istiadat. Yuk kita bahas dari mulai yang pertama, usage. Terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan pada norma ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar mendapatkan celaan. Contohnya, seorang harus membuang sampah pada tempatnya. Bila melanggar, maka akan mendapatkan teguran atau celaan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. Contohnya, memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah tata kelakuan atau mores. Merupakan kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi sebagai patokan atau norma pengatur. Contohnya, peserta didik harus mengenakan seragam sesuai ketentuan sekolah, maka apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Yang terakhir adalah adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai adat masing-masing. Oke, selanjutnya, apa fungsi dari lembaga sosial? Tentu saja, fungsi dari lembaga sosial yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Selanjutnya, fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama, reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Dalam rangka sosialisasi ini, anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga setiap anggota keluarga mampu memberikan kehangatan. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol dan saling mengawasi, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga.
Yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Keluarga memberikan status kepada anak bukan hanya status yang diperoleh dari jenis kelamin, tetapi juga harus status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam kelas sosial tertentu. Yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama juga merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Selanjutnya adalah fungsi dari lembaga agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, tuntutan prinsip benar dan salah. Yang keempat, pedoman berbuat kebaikan. Yang kelima, pedoman kebenaran. Dan yang keenam, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi, yang pertama, pedoman mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman untuk barter. Yang ketiga, pedoman harga. Yang keempat, pedoman tenaga kerja. Yang kelima, pedoman sistem pengupahan. Dan yang keenam, pedoman PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah keluarga. Fungsi lembaga pendidikan, fungsi manifest. Yang pertama, mengembangkan bakat perseorangan. Yang kedua, melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang ketiga, menanamkan keterampilan. Selanjutnya adalah fungsi laten. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Yang kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi dari lembaga politik, yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya, lembaga politik di Indonesia itu ada MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan partai politik. Terima kasih teman-teman, semoga menambah ilmu pengetahuan kita ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.